Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Sita Anggreni dari Universitas Nusa Mandiri. Oke, kita akan membahas histogram. Apa itu histogram? Histogram itu merupakan informasi yang penting mengenai isi citra digital. Nah, histogram itu berbentuk grafik. Nah, grafik ini yang menggambarkan penyebaran nilai-nilai intensitas piksel. Kalau kemarin kita sudah belajar citra terdiri dari beberapa piksel. Nah, citra itu terbentuk menjadi sebuah matrik. Matriknya itu ordo, baris, dan kolom. Nah, piksel adalah bagian terkecil dari sebuah citra. Nah, dari situ ketahuan intensitasnya, apakah intensitas warnanya grayscale-nya itu berapa nilainya, atau intensitas warnanya RGB seperti sebelumnya kita belajar. Oke, bagaimana membuat histogram? Histogramnya misalkan di sini contohnya derajat keabuannya 8 bit. Ya, kemudian nilai derajat keabuannya itu 0 sampai 255 nanti nilainya ya, mentoknya. Dan secara matematik bisa dihitung seperti ini. Histogram didapatkan dari NI dibagi N. Apa itu NI? NI adalah jumlah piksel yang memiliki derajat keabuan. Jadi kita lihat nilainya berapa nih. Misalkan piksel jumlah pikselnya misalkan angka 0, ada berapa jumlahnya, itu NI-nya. Nah, kalau N itu adalah jumlah seluruh piksel di dalam citra. Misalkan kalau ordo citranya 8 kali 8 atau 9 kali 9, itu tinggal menghitungkan jumlah pikselnya adalah perkalian dari ordonya. Misalkan ordo 9 kali 9, maka jumlah N-nya adalah 81 ya. Oke, di sini ada contoh, ada matriks citra digitalnya itu 8 kali 8 ya. Nilai ke derajat keabuannya itu 0 sampai 15. Jadi nanti kita lihat nih, ini kan per pikselnya. Oh, misalkan piksel yang sebelah sini nih, baris 1 kolom 1, nilainya 3 gitu ya, nilai derajat keabuan. Kalau ini 7, ini 8. Paling tinggi berapa sih? 15, berarti ini terang nih, 15 bagian sini terang gitu ya. Nah, nanti ini langsung kita buat tabel, kita akumulasikan seperti ini. Nah, kita akan lihat jumlah angka nolnya ini hadir berapa kali. Misalkan kita lihat angka 0 nih, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi dia muncul sebanyak 8 kali. Begitu juga angka 1 hingga 15, munculnya berapa kali? Ya, itu biar jumlah NI-nya itu, karena tadi kita lihat NI adalah jumlah piksel. Jadi jumlah ada berapa piksel yang memiliki derajat yang sama. Jadi kalau misalkan derajat 0 ternyata ada 8 piksel, derajat 1 ada 4 piksel, dan sebagainya dan sebagainya. Nah, dari sini akan diketahui histogramnya. HI adalah N1 dibagi N. N didapat dari mana? Karena ordonya 8 kali 8, maka N-nya adalah 64. Jadi histogramnya HI adalah NI dibagi N. Jadi 8 dibagi 64, hasilnya adalah 0,125. Begitu juga nilai yang di bawahnya. Lakukan sesuai dengan rumus. Oke, di sini kita lihat lagi bagaimana dengan citra berwarna. Maka citra berwarna dibuatlah histogramnya per warna satuannya, apakah satuan red, satuan green, satuan blue. Nanti kalian bisa lihat di channel saya bagaimana buat histogram dengan 3 warna tersebut. Oke, di sini histogram katanya memberikan informasi apa saja. Di sini dia akan menyatakan probabilitas piksel P ke I dengan derajat keabuan I gitu ya. Jumlah keabuan seluruhnya HI sama dengan 1. Oke, lanjut ya. Itu tadi persamaannya, maka dia akan membentuk seperti ini. Ya, I-nya di antara 0 dan J.
Kemudian kita lihat lagi ini ya. Selanjutnya puncak jika I lebih kecil dari J, dimulai I sama dengan 0 ya, datanya ini ya, derajat keabuan, maka 0 J L min 1. Kemudian kita lihat puncak histogram menunjukkan intensitas piksel yang menonjol. Jadi yang paling atas tuh namanya juga grafik ya. Berarti yang paling atas itu piksel yang menonjol, berarti piksel yang tinggi intensitasnya. Kemudian kita lihat lebar dari puncak menunjukkan rentang kontras dari gambar. Ya kalau misalkan dia lebar puncaknya, berarti ada rentang kontras dari gambar. Kita bisa lihat citra yang kurang baik, ternyata citra itu dikatakan kurang baik jika dia terlalu terang atau terlalu gelap. Terlalu terang overexposed, terlalu gelap underexposed. Karena histogramnya kecil, nggak lebar seperti yang disebutkan ini, ya. Oke, kemudian citra kurang baik histogramnya menggunakan setengah derajat keabuan ya. Iya, jelas ya kalau misalkan dia terang, berarti dia tinggi gitu ya, menonjol, terus gelap. Kemudian kalau yang terlalu gelap itu dia angkanya kan mulai dari 0 ya, jadi tiba-tiba nanti dia gelap dulu. Kalau yang terang kan naik ke atas, kalau gelap-gelap dulu dia nilainya kecil. Citra yang baik gimana? Ternyata citra yang baik histogramnya mengisi derajat keabuan secara penuh, distribusinya merata pada setiap nilai intensitas. Jadi dia rata gitu, nggak ada yang naik signifikan di atas, tuh terus turun baru naik dan sebagainya. Kita bisa lihat contohnya seperti ini. Yang A itu overexposed karena dia brightness ya, terang. Dia terang nih, terang ya. Lihat terang. Terus kemudian tidak. Jadi ada yang menonjol. Kalau dia sempit, ini ya sempit. Kalau sempit kayak gini ini tidak baik citranya. Apalagi ini kalau yang underexposed. Ya, kalau tadi kita lihat kontras terlalu terang, kalau yang underexposed itu berarti terlalu gelap, jadi dia mulai dari gelap dulu nih, ini gelap baru terang gitu ya, banyakan gelapnya, jadi dia nggak yang menonjolnya ini sempit, nggak lebar. Beda sama yang ini histogramnya rata karena dia nilainya rata, normal dia brightnessnya, jadi dia rata nih dari pikselnya. Piksel 1 sampai terakhir itu rata, nggak terlalu naiknya signifikan, kalau nggak langsung jebret naik ke atas gitu loh, ini turun landai begitu. Nah untuk yang contoh dia adalah normal brightness ya, dia normal brightness terang tapi dia high contrast, karena kita lihat high contrast ini kan ada yang menonjol. Nah menonjol itu dari nilai pikselnya yang tinggi. Nah ini misalkan dia menonjol seperti itu ya, namun dia normal brightness terang, dia ingin membuat hampir mau lebarnya ya, kelebarannya, tapi karena dia ada high contrast ya seperti ini bentuknya. Oke, di sini saya kasih contohkan di Octave. Masih gambar penguin, kita tetap ya sama yang sebelumnya di operator. Saya menggunakan Octave, gambar penguin. Di fungsinya clear, close all, clear all. Kemudian kita panggil variabel gambar, membaca gambarnya ditempatkan di local disk. Kemudian kita ambil variabel B. Variabel B itu ada fungsinya RGB to gray. Jadi gambar yang tadinya si penguin ini aslinya kan kita berwarna ya, kemarin kalau salah aslinya warna biru, terus saya bikin RGB to gray, jadi yang RGB jadi grayscale. Oke, kemudian saya tempatkan di subplot, nanti subplot saya jelaskan berikutnya. Subplot 1, 2, 1. Nah yang satu ini mulai dari kolom satunya ya, kolom 1 kita tempatkan, panggil si
B-nya. Si B siapa? Gambar yang sudah dibuat grayscale. Kemudian saya panggil lagi di subplot 1, 2, kolom 2, I'm his. Apa I'm his? Ini histogram. Jadi ini adalah fungsi di dalam Octave untuk memanggil histogram. Tanpa pemanggilan I'm his, ini aku tidak akan terbentuk nih histogram secara grafik. Nah, kalau kita lihat di sini, apakah dia ini kontras, apa dia gelap? Nah, kalau kita lihat grafiknya seperti inilah. Dia mendatar. Nah, ini kalau dilihat ya belum terlalu rata ya. Jadi histogramnya belum normal. Karena ininya belum lebar, dia masih sempit. Oke, kita bahas subplot. Apa itu subplot? Misalkan subplotnya 221 menampilkan gambar di dalam satu figur, kiri figur. Karena subplot itu terdiri dari 1, 2, 3, 4. Ya. Karena kalau kita mulai subplot 2 ya di sini posisinya. Nah, mulai kolomnya ya kolom 1, yang sebelahnya nanti kolom 2 gitu ya. Nah, kalau ini kita lihat 2, 2, 2. Nah, ini subplotnya mulai dari 2. Kalau yang ini di sebelah kiri figur, ini yang sebelah kanan figur ya. Jadi ini lihat ininya, kolomnya ya, berpindah dari kiri ke kanan. Nah, seperti itu. Nah, untuk install Octave-nya bisa lihat alamat ini di JNU ORG Software Octave Download. Silahkan download Octave versi berapa saja. Dan bisa dicoba histogramnya. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali nanti ke pertemuan kelima.